Bab 022. Wah, aku kenyang sekali, ucap Sam sambil mengusap perutnya yang sedikit membuncit. Heh, apa kau sudah tidak makan 3 hari, sindir Zidan padanya. Memangnya kenapa? Heh, selain masakan bunda, masakan kakak ipar memang yang paling enak, Sam mengacungkan kedua ibu jarinya pada Via. Zidan memandang bangga pada Via yang sedang tersenyum ke arah Sam. Dirinya memang tidak salah jatuh cinta pada wanita yang tengah duduk di sebelahnya itu. Begitu banyak bakat yang dia punya, bahkan Zidan belum mengetahui semuanya. Zidan mengusap lembut kepala Via, dan Via pun memandangnya sambil tersenyum. Mereka mentransfer perasaan mereka lewat senyum yang mereka lempar pada satu sama lain. Oh ya Kak, kalau tidak salah dengar Bunda mengatakan bahwa Joyce akan datang, ucap Sam tanpa rasa bersalah. Joyce? Tanya Via lambat-lambat dengan penuh penekanan sambil menatap Zidan dengan tatapan menyelidik. Siapa lagi itu Joyce? Katanya dia tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun, tapi sekarang sebuah nama wanita keluar dari mulut adiknya sendiri. Benar-benar mengecewakan, ucap Via dalam hati. Via membuang muka ke arah lain. Dia menumpahkan kekesalannya dengan mengumpat menggunakan suara sekecil mungkin agar Zidan tak mendengarnya. Zidan jelas menangkap perubahan sikap Via. Kali ini Zidan melemparkan tatapan sengitnya pada Sam. Mengapa kau selalu mengacaukan suasana? Hah, ucap Zidan dalam hati. Sam yang merasa sedang diberikan tatapan tajam pun memberikan perlawanannya. Dia menatap Zidan balik. Memangnya apa yang salah dengan kata-kataku, ucap Sam dalam hati. Kau memang tidak peka. Lihatlah kakak iparmu, dia kesal sekarang, sahut Zidan dalam hati. Itu urusanmu. Aku hanya mengatakan kebenaran, memangnya salah, Sam tak mau kalah menyahuti Zidan dalam hati. Dasar bodoh. Gara-gara kau dia jadi kesal padaku. Awas saja kau kalau sampai dia tidak mempercayaiku lagi, ancam Zidan dalam hati. Aku tidak takut, Sam tetap tak mau kalah menyahuti Zidan dalam hatinya. Mereka berperang argumen dengan isyarat mata dan bibir, seolah hanya mereka berdua saja yang mengerti apa yang diungkapkan satu sama lain. Setelahnya kakak beradik itu saling melempar tatapan sengit. Via, panggil Zidan lembut sambil menyentuh lengannya. Via menampik tangan Zidan kasar. Dia malah memalingkan seluruh tubuhnya untuk membelakangi Zidan. Via, Zidan memanggilnya lagi sambil menyentuh bahunya. Lagi-lagi Via menolak untuk menjawab. Via, kumohon bicaralah, ucap Zidan frustasi. Diam, aku sedang kesal sekarang, bentak Via pada Zidan. Wah, lihatlah bagaimana jika singa betina sudah marah. Bahkan Raja Singa pun tak mampu menaklukkannya. Hehe, Sam nampak terkekeh melihat kelakuan pasangan yang ada di hadapannya itu. Via dan Zidan melemparkan tatapan sengitnya pada Sam. Aura mereka sama-sama menyeramkan. Mode membunuh telah aktif pada Via maupun juga Zidan. Aura dingin mulai menusuk setiap rongga tubuh Sam. Sam menggigil ketakutan. Zidan memberikan isyarat mata pada Sam agar menjelaskannya pada Via, masih dengan aura membunuhnya. Sam menatap Zidan dan Via secara bergantian. Keduanya diliputi aura membunuh yang sama. Sam menimbang-nimbang apa yang harus dilakukannya. Jika aku tidak menjelaskan pada kakak ipar, aku akan dibunuh oleh Raja Singa. Tapi jika aku menjelaskan dan kakak ipar tidak puas, maka singa betina yang akan membunuhku. Sam membatin dengan ketakutannya. Zidan memberi isyarat pada Sam dengan menyayat lehernya dengan satu tangannya. Itu artinya Zidan akan melakukan segala cara untuk menghancurkan hidupnya dengan mengambil hal-hal berharga darinya seperti kartu kredit dan mobil-mobil mewahnya. Baiklah, dia sudah membuat keputusan. Bek, begini kakak ipar. Kau harus mempercayai kakakku. Aku bisa menjadi saksinya jika memang hanya kau satu-satunya wanita yang diakui olehnya, Sam mengucapkan kata-katanya sambil terbata. Joyce itu adalah teman kakakku sejak sekolah dulu,
baru memulai satu kalimat lagi Via sudah melempar pisau tak kasat mata dengan matanya. Sam serasa ditusuk matanya hingga terasa begitu perih untuk menatap Via. Tapi kakak tidak pernah menganggapnya sebagai wanita. Baginya Joyce sama dengan teman pria kakak yang lainnya. Sam menaikkan intonasinya agar Via mau mempercayai ucapannya. Bagaimana aku bisa percaya pada kalian? Via tak menyurutkan aura suramnya. Kau harus datang makan malam besok. Agar kau dapat mengetahui dengan mata kepala kakak ipar sendiri, tiba-tiba Sam mendapat ide gila untuk menyebutkan hal tersebut supaya Via tetap mau untuk datang hari Minggu besok. Baiklah, jawab Via singkat. Baiklah apanya? Kini giliran Zidane yang mengeluarkan suaranya. Aku akan datang. Jadi kau sudah mempercayaiku? Tanya Zidane sumringah. Tunjukkan buktinya padaku. Via mulai menyurutkan aura suramnya. Tenang saja, Zidane mengusap jemari tangan Via dengan lembut. Kemudian Via mengatakan pada Zidane bahwa ia ingin pulang. Nyatanya saat ini Via hanya enggan menghabiskan waktu lebih lama dengan Zidane. Dia ingin menyendiri dulu, tak ingin diganggu. Mungkin dengan berendam di rumahnya nanti, Via bisa berpikir lebih jernih lagi. Sebelum Zidane mengantar Via ke rumah, Zidane telah mengganti kaosnya dengan kemeja dan jas kerjanya. Dia sudah menyisir rambutnya ke belakang. Dirinya sudah begitu tampan hingga sejenak Via terpukau dengan ketampanannya, tapi sedetik kemudian dia sadar dengan kelakuannya bahwa saat ini juga Via tengah kesal dengan Zidane. Mengapa kau rapi sekali? Ini kan sudah sore. Apa kau akan bertemu dengan Joyce? Sindir Via. Wah, ternyata menyenangkan ya, Zidane malah menanggapi Via dengan senyuman. Apa maksudmu? Tanya Via kesal. Singa betinaku sedang cemburu rupanya, ucap Zidane seraya mencubit gemas pipi Via. Belum sempat membalas ucapan Zidane, mobil sudah datang dan mereka pun memulai perjalanan. Selama dalam perjanjian hanya suasana hening yang ada. Zidane tengah sibuk dengan beberapa pekerjaannya, dirinya tak pernah bisa bersantai sedikit jika ada waktu luang maka akan dia pergunakan sebaik mungkin untuk meneruskan beberapa pekerjaan yang tertunda. Menurut Zidane lebih cepat selesai lebih baik. Sedangkan Via, dia sedang melihat keluar jendela mobil. Via menikmati pemandangan di sekitar jalanan sambil memikirkan ucapan terakhir Zidane. Apa iya aku sedang cemburu? Kalau begitu apakah perasaanku sudah berkembang sampai sejauh ini? Apakah aku sudah mulai mencintainya? Hah? Tetap saja mengingat hal itu aku masih kesalkan sekarang, gumam Via dalam hati. Zidane sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dia menekan tombol, dan sekat yang memisahkan bangku pengemudi pun tertutup. Via tak menyadarinya, dia masih sibuk dengan lamunannya. Zidane memeluk Via dari belakang. Kemudian dimenjulurkan sebuah benda ke hadapan Via. Itu adalah gantungan kunci yang sama persis seperti milik Via. Mata Via melebar melihat benda kesayangannya ada di tangan Zidane. Via buru-buru membalikkan badan menghadap Zidane. Berikan padaku, Zidane. Itu kan milikku, ucap Via yang akan meraih benda itu. Ini milikku, Via, ucap Zidane tenang. Via belum memperhatikan sekitarnya, dia masih mengira itu memang miliknya. Berikan padaku, atau aku akan semakin marah Zidane, Via mengucapkannya dengan tenang namun setiap ucapannya mengandung ancaman. Zidane terkekeh melihat Via yang akan marah. Baginya Via tetap menggemaskan bahkan saat akan marah sekalipun. Kalau begitu kita bisa barter, ucap Zidane dan menyeringai. Apa? Aku akan memberikanmu ini tapi kau harus menukarnya dengan sebuah hadiah. Zidane menyebutkan negosiasinya sambil menggoyangkan gantungan kunci itu di udara. Sebutkan, Via mulai waspada. Berikan aku ini, ucap Zidane sambil menunjuk bibirnya dengan telunjuknya sambil tersenyum menggoda. Zidane, Via mencoba protes. Kalau kau tidak mau, tak masalah, ucap Zidane santai. Baru beberapa detik Zidane bicara, bibir Via yang lembut sudah menyentuh bibirnya. Zidane memperhatikan Via yang tengah memejamkan matanya dengan keras hingga menimbulkan kerutan di sana.
Zidane tersenyum penuh kemenangan di bibir Via. Via menengadahkan telapak tangannya ke arah Zidane. Dia menantikan Zidane akan memberikan gantungan kunci itu padanya. Tapi seakan tak mempedulikan Via, Zidane masih asik memandangi gantungan kunci itu. Zidane, seru Via agar Zidane mengalihkan perhatiannya. Zidane menyahutinya singkat. Zidane. Belum ada perkembangan dari sikap Zidane yang membuat Via geram. Berikan itu padaku, Zidane. Ucap Via dengan meninggikan intonasinya. Ini milikku, Via, ucap Zidane dengan wajah datarnya yang tak dapat terbaca. Tapi kau tadi sudah berjanji akan memberikannya, Zidane. Jika aku sudah itu, ucapan Via terputus karena dia begitu malu untuk meneruskannya. Semburat merah sudah mulai hadir di pipinya yang putih. Apa? Zidane sengaja memancing Via untuk mengucapkannya sendiri. Dia melipat bibirnya dalam untuk menahan senyumnya sejenak, tapi kemudian dia memasang wajah datarnya lagi. Menciummu? Seru Via cepat. Kontan pipi Via sudah terasa panas dan memerah seperti tomat. Zidane memperhatikan perubahan wajah Via masih dengan menahan tawannya dengan memasang ekspresi datarnya. Sebenarnya ingin sekali dia mencium Via lagi sekarang, dirinya begitu menggemaskan bagi Zidane jika sedang merona pipinya. Apakah aku perlu mengencangkan AC-nya? Sepertinya kau kepanasan, ucap Zidane dengan nada meledek. Ken, seru Via dengan intonasi tinggi dan matanya yang sudah membulat besar. Kini ia memalingkan wajahnya ke arah jendela dan mengerucutkan bibirnya sambil menggerutu pelan. Zidane terkekeh menanggapi respon Via. Dia mendekatkan dirinya ke arah tempat duduk Via, kemudian Zidane memeluknya dari samping secara tiba-tiba. Kenapa kau sangat menggemaskan sekali, sih? Apakah kau benar-benar menginginkan gantungan kunci ini? Ucap Zidane sambil mengangkat benda itu ke hadapan wajah Via. Via mengangguk pasti, tapi dia tak mengubah ekspresi wajahnya yang tengah mengerucutkan bibirnya. Dia mencoba meraih gantungan itu, tapi Zidane malah sengaja mengangkatnya lebih tinggi lagi. Via mengubah posisinya menghadap Zidane sambil melempar tatapan kesalnya. Jika kau menginginkannya, maka berusahalah mengambilnya sendiri, ucap Zidane dengan seringai liciknya. Zidane mengangkat gantungan kunci itu ke atas sampai mengenai atap mobil. Via terus berusaha mengambilnya dengan susah payah. Postur tubuh Zidane yang lebih tinggi darinya menjadi kendala bagi Via untuk dapat meraihnya. Tanpa sadar, Via terus mendekatkan tubuhnya ke arah Zidane agar memudahkannya menjangkau tangan Zidane yang terangkat ke atas. Zidane menyadari usaha Via itu menyeringai. Dia memutuskan untuk merebahkan dirinya perlahan agar Via bisa mencapai tangannya dengan mudah. Yes, ucap Via girang setelah meraih gantungan kunci yang masih ada di tangan Zidane. Tapi sedetik kemudian kegembiraannya berubah menjadi rasa malu karena dirinya kini sudah berada di atas tubuh Zidane. Via melupakan gantungan kunci itu dan berusaha bangkit untuk duduk. Tentu saja tak semudah itu bagi Zidane. Dia mendekap tubuh Via erat kemudian menghadiahinya beberapa kecupan kecil di bibir Via. Blus, pipi Via bersemu. Via menahan malunya dengan menundukkan kepalanya dalam sampai menyentuh dada Zidane. Jadi kau benar-benar menginginkan ini? Tanya Zidane pada Via yang kini sudah duduk kembali. Via mengangguk pasti. Tapi ini memang milikku, Via, ucap Zidane. Ini milikku, Zidane, seru Via merasa yakin bahwa itu memanglah miliknya. Ini milikmu, Via, Zidane menunjukkan gantungan kunci milik Via yang masih bergelayut manja pada resleting tasnya. Via memandangi gantungan kunci miliknya yang masih menggantung di tasnya, kemudian dia memandangi gantungan kunci milik Zidane yang sedang dimainkan oleh Zidane di udara. Via memandanginya bergantian dengan tatapan tak percaya. Kau masih menyimpannya, Zidane? Tanya Via begitu gembira. Jangan berpikir terlalu berlebihan. Aku hanya kebetulan menyimpannya saja, karena kupikir ini adalah benda berharga. Ucap Zidane dengan santainya. Aku serius, Zidane, ucap Via dengan nada memohon.
Aku juga serius, Via membelalakkan matanya mendengar ucapan Zidane. Siapa suruh kau tak memperbolehkan ayahmu untuk memberitahu siapa pengirimnya, ucap Zidane sambil mengedikkan bahunya. Karena memang saat itu Tuan Danu hanya mengatakan bahwa seseorang sangat mengaguminya dan menitipkan hadiah untuknya. Jadi kau yang menyukaiku lebih dulu, kan? Kau sudah menyukaiku sejak 5 tahun yang lalu, benar kan? Ucap Zidane dengan nada menggoda. Aku dulu hanya mengagumi dirimu saja, Zidane. Kau itu terlalu percaya diri, ucap Via dengan nada jengkel. Sama saja, Via, Zidane terkekeh. Jelas beda, Zidane. Kalau mengagumi itu semacam perasaan suka yang tak perlu dibalas. Tapi jika menyukai itu berarti perasaan suka yang harus dibalas, jawab Via sekenanya. Bagaimana jika aku tak membalasnya, kilah Zidane. Tapi kau kan, yang lebih dulu menyatakan perasaanmu padaku, ucap Via dengan senyum kemenangan. Setelah berkali-kali digoda, akhirnya dirinya berhasil melawan balik. Baiklah, untuk yang satu ini Aki mengaku kalah pada singa betinaku, ucap Zidane sambil tersenyum lucu. Karena memang benar, Zidane kini telah benar-benar jatuh cinta pada Via. Apa-apaan kau ini? Singa betina apa? Hah. Kau memang sama saja dengan Sam. Jika aku singa betina, maka kaulah raja singanya, ucap Via dan mereka pun tertawa bersama. Terima kasih, Zidane, ucap Via tulus karena masih menyimpan pemberian darinya meskipun itu tanpa sengaja memang. Tak perlu berterima kasih, sayang. Aku akan menyimpan ini dengan baik. Karena mulai sekarang, gantungan kunci ini akan menjadi benda paling berharga untukku, ucap Zidane dengan senyum tulusnya. Via pun membalas senyumannya. Zidane mengecup kening Via dalam, dirinya mencurahkan rasa sayangnya pada Via pada kecupan itu. Sedangkan Via, ia meresapi kecupan itu dengan memejamkan matanya erat. Setelah 15 menit, mobil yang mereka kendarai telah sampai di halaman kediaman Via. Zidane buru-buru keluar dan setengah berlari mengitari mobil agar bisa membukakan pintu untuk Via. Silahkan Tuan Putri, Zidane mengulurkan tangannya seraya membungkukkan badan pada Via yang akan keluar dari mobil. Via menyambut tangan Zidane. Terima kasih, tuanku, kemudian Via membungkuk memberi hormat pada Zidane. Mereka pun terkekeh dengan tingkah mereka sendiri. Masuklah, ucap Zidane setengah memerintah. Kau tidak ingin mampir. Masuklah dulu, ucap Via. Tentu saja aku ingin. Aku ingin langsung masuk ke kamarmu, ucap Zidane dengan nada menggoda. Sontak Via memukul pelan lengannya. Baiklah, kau masuk dan beristirahatlah. Setelah ini aku akan ada jamuan makan malam dengan investor dari negara J. Setelah itu aku akan mengabarimu lagi. Oke, Zidane mengecup kening Via dan masuk ke dalam mobilnya. Bye, hati-hati dalam perjalanan. Oke, sayang, ucap Via cepat setelahnya kemudian dia langsung berlari masuk ke dalam rumah sambil menahan senyumnya. Zidane nampak tertegun oleh panggilan Via padanya. Ini pertama kalinya dia mendengar Via memanggilnya sayang dan terlebih lagi atas inisiatifnya sendiri. Setelah kesadarannya kembali, Zidane memerintahkan supir untuk melajukan mobilnya. Zidane meninggalkan kediaman Via dengan senyum sumringah.